Kita mau kemana teh? Kita mau ke air terjun Curug. Oh, yang berada di tengah hutan di ujung sana ya teh ya? Ya, kita ke jalan-jalan nih, jalannya kayak gini, ke hutan-hutan pinus. Nah, saat ini kami sedang berada di tengah hutan pinus ya. Terus Kemon. inilah keluarga yang ikut berlibur di berakhir pekan ya. Terus ya Pit? Ya, Gimana Pit berada di hutan pinus ini teh Pit? enak, adem. Tuh. Teh gimana Mbak berada di hutan pinus ini Mbak? Dingin, sejuk. Sejuk ya Mbak ya? Iya. Iya, janten panglipur kalbu pang beberah kana mana khususna kangge warga baraya anu emut kalembur miwaas ka desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Mojang Desa di mana saja berada. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi, dan kali ini ya saya sedang berada di Ciamis. Nah, tepatnya saya mau mengajak sahabat untuk melihat keindahan alam yang ada di sini, terutama di Gunung Bongkok. Di Gunung Bongkok, katanya di sini ada air terjun yang sangat indah, sahabat. Nah, jadi saya mau mengajak sahabat untuk melihat ke sana. Bagaimana keindahan yang ada di sini? Mari kita lihat bersama-sama. Nah sahabat ya, kali ini kami sama Mbak yang berada ya, Mbak ya sama teh, Mbak Yuli ya, yang dari Jawa Timur ya. Kita mau kemana teh? Kita mau ke air terjun Curug. Oh, yang berada di tengah hutan di ujung sana ya teh ya? Ya, kita ke jalan-jalan nih, jalannya kayak gini, ke hutan-hutan pinus. Nah, saat ini kami sedang berada di tengah hutan pinus ya. Terus Kemon. inilah keluarga yang ikut berlibur di berakhir pekan ya. Terus ya Pit? Ya, Gimana Pit berada di hutan pinus ini teh Pit? enak, adem. Tuh. Teh gimana Mbak berada di hutan pinus ini Mbak? Dingin, sejuk. Sejuk ya Mbak ya? Iya. Mari kita lanjut lagi Mbak. Yuk, kita jalan. Mumpung masih ya. Iya. Nah, seperti inilah perjalanan kami ya menuju ke curug yang berada di ujung hutan sana ya, sahabat ya. Kali ini kami ditemani sama Mbak yang berasal dari di Jawa Timur ya. Alhamdulillah kesempatan kali ini kami bisa ditemani sama Mbak ya, Mbak Yuli ya. Tuh di depan ada Mojang Desa. Teh, ini jalan yang menuju ke curug yang berada di ujung hutan sana ya Teh ya? Iya, ini salah satu alternatif jalan untuk menuju ke sana. Ini sayang sekali ya Kang, karetnya tertimbun air hujan. Kalau seperti ini gimana Kang? Gagal atau gimana? Enggak Teh, kan udah beku Teh. Udah beku. Jadi yang diambil getahnya Teh. Jadi Masih bisa diambil Teh, panen. Padahal kan saya dengarnya kalau datang musim penghujan kan petani karet Itu beda lagi Teh, itu petani beda karet. Kalau petani karet, kalau musim hujan itu gagal panen Teh. Kalau karet misalkan lagi musim hujan itu nggak bisa disadap Teh. Kan lagi musim hujan. itu juga sama kan karet beda. Karet Ini mah getah pinus Teh, saya belum tahu Teh. kirain teh sama-sama getah bisa sama gitu. Nah, nggak tahu juga Teh ya. Nanti kalau ada petaninya kita bisa tanya langsung ya Teh ya. Nah, mari kita lanjut Teh. Nah sahabat, butuh perjuangan ya menanjak sampai ke puncak ini ya. Ngos-ngosan sahabat Seperti inilah jalan yang kita lewati menuju ke curug yang berada di puncak gunung ini sahabat ya. Bongkok.
Kali ini kita ngabolang bersama Mbak siapa teh? Mbak Yuli. Ngabolang ke puncak Gunung Bongkok itu ya. Ya, untuk melihat air terjun. Curug yang berada di Gunung Bongkok ini ya. Nah sahabat ya, sekarang kita baru sampai setengah perjalanan ya, menuju ke curug yang berada di Gunung Bongkok ini ya. Aduh, ngos-ngosan sahabat ya. Baru setengah perjalanan sudah ngos-ngosan sahabat. Ngabolang bersama Mbak Yuli di puncak Gunung Bongkok ya, di Curug. Nah sahabat ya, kita istirahat dulu ya. Napas terasa ngos-ngosan sahabat tuh. Istirahat dulu di tengah hutan pinus ini ya. Mungkin sebentar lagi kita akan sampai ke curug yang berada di atas Gunung Bongkok ini ya. Alhamdulillah sahabat ya, akhirnya kita sampai juga ke curug yang berada di puncak Gunung Bongkok ya teh. Nah sahabat, tapi airnya sedikit ya teh, nggak banyak teh. Mungkin karena kemarin habis ke musim kemarau, Kang. Kayaknya curug ini jarang dilewati atau jarang dikunjungi orang ya teh ya. Betul. Soalnya ini ada informasi tadi ada 2 curug, Kang. Sepertinya kita menuju curug yang jarang didatangi. Yang dikunjungi oleh orang ya teh. Iya. Dan lumayan ya, Kang, perjalanannya Masya Allah. Perjalanannya butuh hampir 1 jam ya teh ya. 2 jam. 2 jam. 2 jam. Aduh. Dan Mbak Yuli Menyerah. Dia sampai tengah-tengah hutan balik lagi. Jadi Mbak Yuli itu nungguin kita di Bapak penyedap syarat yang di hutan pinus teh ya. Iya. Nanti kita ke Teh Yuli ya. Iya. Jadi begini keindahan curug yang berada di Gunung Bongkok ini ya sahabat ya. Tuh Masya Allah, begitu indah sahabat. Ya Allah. Ya sahabat, itu tadi perjalanan kami untuk menuju air terjun yang ada di Gunung Bongkok. Karena hari sudah sore ya, Kang. Perjalanan kita terlalu jauh teh ya. Ya, jadi kami pamit mundur. Nantikan video Mojang Desa yang baru masih dengan suasana yang sangat asri. Wilujeng Kantun, kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah sahabat, sekarang kita pulang lagi ya. Soalnya Teh Yuli atau Mbak Yuli sudah nunggu di tengah hutan pinus ya. Kita harus menempuh perjalanan di hutan lagi ya. Seperti ini suasana curug yang jarang dikunjungi oleh orang ya sahabat ya. Curug ini berada di tengah hutan, bisa kita lihat. Hutannya sudah mulai turun kabut ya. Udah sekelilingnya ini hutan semua sahabat. Soalnya ini berada di tengah hutan curugnya sahabat ya. Betah sahabat ya berada di curug ini ya. Nah sekarang kita lanjut pulang lagi sahabat ya.
Sekarang kita harus menempuh perjalanan lebih kurang 2 jam lagi ya teh ya. Jalan yang kita harus tempuh biasa di tengah hutan lagi teh. Soalnya Mbak Yuli sedang nunggu kita ya di hutan pinus ya teh ya. Ya di tempat penyadap gula sahabat. Nih di tengah hutan sahabat nih. Sepi nggak ada orang. Cuma kita berempat ya yang sampai di apa ya teh, di Curug ya teh. Tepatnya berada di puncak Gunung Bongkok ya. Nah sahabat, Masya Allah, ternyata untuk sampai ke sini teh kita butuh perjuangan, dan salah satu rintangan yang kita hadapi teh ya bertemu pacet. Pacet itu jenis lintah. Nah sahabat, ini adalah aliran curug yang di atas tadi ya. Airnya mengalirnya ke sini sahabat ya. Sekarang kita baru seperempat perjalanan ya teh ya. Iya. Masih jauh lagi sahabat perjalanan yang harus kita tempuh. Kita istirahat sebentar ya. Nah sahabat, kita baru setengah perjalanan ya. Mau jalan keluar, baru setengah perjalanan nih. Aduh, ngos-ngosan sahabatnya. Alhamdulillah sebentar lagi kita sampai ya teh ya. Ngos-ngosan teh. Pengalaman pertama. Hampir menempuh perjalanan lebih kurang 2 jam ya teh ya. Akhirnya kita sampai juga sahabat. Terlalu lama ya Mbak Yuli nunggu kita ya, di hutan pinus ini teh. Kasihan, baru pertama kali diajak Jalan-jalan ya teh ya. Sekali diajak jalan-jalan langsung nyerah teh.